jadi di sini sudah ada contoh dan tabel soal lagi, yaitu tentang menghitung angsuran yang menggunakan rumus PMT yang sudah tersedia di atas, yaitu nilai kredit 35 juta sama dengan PV atau present value, bunga per tahunnya 15%, yaitu rate, waktu 15 tahun, yaitu NPAR, angsurannya 5 juta sekian ribu rupiah. Aja kita akan taruh saldo awalnya di tahun pertama, yaitu 35 juta. Oke, lanjut untuk angsuran per tahunnya yang sudah ada tabel di atas. Kita klik, lalu kita absolutkan. Kalau sudah begitu, langsung aja kita tarik ke bawah, karena dalam 15 tahun ini akan sama angsuran per tahunnya, yaitu 5 juta sekian. Oke, untuk mencari bunga per tahunnya, yaitu mendapatkan bunga per tahun, yaitu saldo awal dikali dengan bunga per tahun. Kita klik dulu saldo awalnya, lalu dikali dengan bunga per tahun di tabel atas. Maaf, ini saya salah klik. Lalu kita klik 15%-nya dan kita absolutkan di C6 atau di bagian kolom 15%-nya. Setelah itu lanjut kita ke cicilan pokok pinjaman, yaitu dengan cara dari angsuran dikurangin bunga per tahun. Ya, kita kurangin, lalu kita jumlahkan dan langsung saldo akhir, yaitu saldo awal dikurangin cicilan pokok pinjaman. Setelah itu sudah. Saya menggunakan rumus cepat, jadi bagian atas kita blok sampai bawah. Nah, ini kan hasilnya tidak merata, ada yang value, ada yang itu, ada yang sebagainya. Lalu kita di saldo awal klik saldo akhir. Tiap saldo akhir yang sudah kita hitung itu akan menjadi saldo awal untuk tahun-tahun berikutnya ya teman-teman. Itu kita blok tarik ke samping, hanya di kolom hanya di baris kedua aja. Lalu kita tarik ke bawah dan sudah, hasilnya sudah selesai dengan rumus cepat seperti itu dan hasilnya valid. Ya, terima kasih. Itu dia cara menghitung menggunakan rumus PMT atau menghitung angsuran. Nah, ini video yang harusnya di awal tadi, jadi saya lupa mengasih tahu ini cara menghitung angsuran per tahunnya dapat dari mana. Yang pertama kita masukkan PMT, lalu kita masukkan rate, lalu masukkan NPR, dan masukkan PV. Kalau seperti ini hasilnya bakal minus ya, kita lihat. Nah, agar tidak minus seperti yang di atas, tulisan di atas, yaitu menggunakan ABS. Jadi depannya kita tambahkan ABS dan tanda kurung buka. Setelah itu belakang kita tambahkan tanda kurung satu lagi, maka hasilnya jadi positif atau tidak minus lagi. Nah, berikutnya kita akan menghitung penyusutan atau depresiasi pada sebuah aset. Di sini terdapat 4 rumus, yaitu SLN, SYD, DB, dan DDB. Overall semuanya sama, yaitu ada cost, salvage, life. Tambahannya yaitu ada periode, months, dan faktor. Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya. Ini yaitu sekolah perusahaan membeli mobil senilai 150 juta. Berapakah nilai penyusutan mobil setiap tahun selama 5 tahun dengan metode SLN, SYD, DB, DDB dengan asumsi nilai di akhir periode adalah 50 juta. Di sini sudah ada nilai aset mobilnya, yaitu sebagai cost, nilai sisanya sebagai salvage, umur asetnya sebagai life. Dan di sini sudah ada tabel juga, maaf saya belum menabelkan. Jadi kita ke rumus SLN, yaitu SLN terus tanda kurung buka, kita klik costnya 150 juta, koma atau tanda koma atau titik koma, salvage-nya 50 juta. Jangan lupa setiap kolom ini yang sudah kita klik itu diabsolutkan. Untuk SLN kita absolutkan semua, karena ketika periode 1 sampai dengan
setelah itu kita tarik. Karena sama ya guys, periode 1 sampai 5 dengan rumus SLN. Lalu ke SYD, kita ketik SYD. Lalu kita klik kolom cost, salvage, life, hampir sama, yaitu kita tambahkan periodenya. Setelah itu dari cost, salvage, dan life sama aja, kita kita absolutkan selain periode. Karena ketika kita tarik ke bawah, periodenya itu akan berganti setiap periodenya. Maka periodenya tidak kita absolutkan. Lanjut ke rumus DB, yaitu kita ketik DB, lalu kita masukkan cost, salvage, life, dan periodenya. Nah, di materi tadi kan di rumus DB itu ada tambahan month atau bulannya, yaitu jumlah bulan pada tahun pertama penyusutan. Jika diabaikan bernilai 12. Itu bisa kalian tambahkan, bisa juga tidak seperti di video tersebut. Karena bulan itu bersifat opsional jika ada di soal saja. Karena di sini tidak ada, jadi tidak saya masukkan. Jangan lupa cost, salvage, dan life-nya kalian absolutkan. Oke, di rumus yang terakhir yaitu DDB. Hampir sama semua seperti sebelumnya, hanya ditambah dengan periodenya. Di materi juga DDB itu ada faktor, yaitu nilai yang digunakan sebagai faktor penyusutan. Jika diabaikan bernilai 2. Namun lagi-lagi itu seperti rumus sebelumnya DB, yang month itu bersifat opsional. Faktor pun juga bersifat opsional jika ada saja di soal. Jadi seperti video tersebut tidak ada di soal dan kita tidak menggunakan faktor tersebut. Oke, selesai sudah yang kita pelajari hari ini, yaitu rumus finansial, penyusutan, dan depresiasi. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian semua.